Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Azawashita from 11-2. Today, I am going to Taman Mini Indonesia Indah to visit Museum of Pusaka by using several public transportation, namely Jaklingko, MRT, LRT, KRL, and Transjakarta. Today, I wearing an antim from Betawi. My journey starts by taking Jaklingko to Jatinegara station. When I get on, the vehicle is quite crowded. However, the situation remains orderly as passengers respect each other's space. To ride Jaklingko, I simply tap my card and follow the route to the station. Jaklingko serves as a feeder transportation that connects residential areas, making it very useful for daily mobility. Next, I continue my journey using the KRL commuter line from Jatinegara Station to Sudirman Station. The atmosphere inside the train can be quiet and crowded at certain times, but it remains orderly. To board the KRL, I tap my card at the gate and wait on the platform according to destination. The KRL was extensive routes connecting many areas in Greater Jakarta or Jabodetabek, making it primary modes of transportation. After that, I transfer to the LRT from Duku Atas to continue toward the MEI or Taman Mini Indonesia Indah. The LRT feels more modern, clean, and calm. It runs on elevated tracks, allowing passengers to enjoy city views from above. To ride the LRT, I tap my card and wait on the platform. The Jabodebek LRT connects areas such as Cawang, Bekasi, and Cibubur, linking the city center with surrounding regions. On the way back, I take Transjakarta from Taman Mini Indonesia Indah to my destinations. Transjakarta uses dedicated lanes, making the journey faster and avoiding traffic. The bus stops are comfortable with organized queue system. To board, I tap my card at the bus stop, then enter the bus and follow the route to my destinations. The transport is very efficient for medium distance travel within the city. Lastly, I take the MRT Jakarta from Sudirman Station to Blok M stations. The MRT offers very modern, clean, and comfortable facilities. To ride it, I tap my card at the gate and go down to platform using the escalator. The MRT Jakarta runs from Lebak Bulus to Bundaran HI, passing through key areas in Jakarta, making it very useful for urban mobility. Throughout this journey, I understand that various public transportation modes in Jakarta well integrated and help facilitate people mobility. By using public transportation, we can travel more efficiently while also reducing traffic congestion and protecting the environment. In the next video, I will introduce more about the Museum Pusaka Indonesia located in Taman Mini Indonesia Indah. Halo semuanya, nah jadi kita udah ada di Museum Pusaka nih. Nah aku udah nemuin salah satu pengunjung dari Museum Pusaka itu sendiri. Nah kita bisa kenalan sama salah satu pengunjung tersebut. Nah kalau boleh tahu nama dan umur kakak berapa nih? Aku Leticia Zahra, umur aku 12 tahun. Kakak kelas berapa kalau boleh tahu? Aku kelas 6 SD. Kalau kakak nama dan umurnya siapa nih? Namanya Nabila Aulia, umurnya 17.
Kelas berapa nih kamu? Kelas 11. Nah, di sini aku juga mau ngejelasin sedikit tentang Museum Pusaka. Nah, jadi Museum Pusaka ini mulai diresmikan pada tanggal 20 April 1993 oleh Presiden Soeharto. Nah, bangunan ini terinspirasi dari salah satu benda pusaka Indonesia yaitu keris. Nah, keris ini melambangkan salah satu fungsi utama dari museum tersebut, yaitu pelestarian pusaka-pusaka tradisional Indonesia. Nah, aku juga mau ngejelasin apa itu arti dari pusaka. Nah, pusaka itu adalah benda yang diwariskan oleh nenek moyang yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan nilai spiritual. Nah, pusaka juga nggak hanya berfungsi sebagai benda, tetapi warisan budaya atau simbol identitas Indonesia. Nah, Museum Pusaka ini sendiri memiliki lebih dari 6.000 koleksi, dan aku bakal ngejelasin ke kalian beberapa dari koleksi Museum Pusaka ini. Nah, yang pertama itu ada tombak Kiai Muntap. Tombak Kiai Muntap ini adalah pusaka yang berasal dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Nah, secara fisik, tombak ini memiliki ciri khas gelendang ramping dan tajam, mencerminkan ketegasan dan ketepatan dalam bertindak. Dalam kepercayaan masyarakat pusaka, ini biasanya dibuat secara khusus dan mengandung makna spiritual. Nah, pusaka ini terkenal dari kisah Demang Wanapira yang ditugaskan untuk membuka hutan di wilayah Gunung Kidul. Nah, dalam perjalanannya dia tuh menghadapi banyak tantangan nih, seperti persaturuan dengan Puspawilaga. Nah, Puspawilaga ini dikenal dengan seseorang yang sombong dan suka merendahkan orang lain. Nah, puncak konflik mereka itu setelah Demang Wanapira berhasil menjalankan tugasnya dalam pembukaan hutan. Nah, tombak Kiai Muntap ini merupakan penentu kemenangan Wanapira dalam mengalahkan Puspawilaga. Nah, jadi tombak ini tuh melambangkan bahwa kesombongan bisa dikalahkan oleh keberanian dan kebenaran. Nah, karena peristiwa itulah tombak ini tidak hanya dianggap sebagai senjata, tetapi juga pusaka yang bertuah yang memiliki makna moral dan nilai kehidupan. Nah, selanjutnya tuh ada pedang tologu. Nah, pedang tologu adalah senjata tradisional khas Nias, selatan Sumatera Utara. Nah, secara fisik, pedang ini memiliki bilah panjang dengan gagang khas, serta sarung yang unik. Nah, keistimewaan utamanya terletak pada rago, yaitu rotan yang terdapat dalam sarung pedang tersebut. Nah, rago ini dipercaya berisi benda-benda magis yang dapat memberikan kekuatan dan kekebalan kepada pemiliknya. Nah, dalam kehidupan masyarakat Nias dahulu, pedang tologu ini nggak cuma hanya digunakan sebagai pertempuran, tapi sebagai simbol kehormatan bagi kalangan bangsawan. Nah, seiring waktu, fungsinya tuh berubah. Saat ini pedang tologu lebih sering digunakan dalam upacara adat atau tarian perang atau tari fatele sebagai simbol keberanian dan warisan budaya. Nah, selanjutnya tuh ada pedung. Nah, pedung merupakan senjata tradisional Aceh yang menyerupai pedang. Nah, istilah pedung sendiri merupakan nama lain dari pedang dengan coak khas budaya Aceh. Nah, senjata ini sering difungsikan sebagai senjata untuk menyerang karena memiliki bilah baja yang tajam dan kuat. Nah, pedung sangat efektif untuk memancing dan menebas tubuh lawan dan sebagai senjata untuk mengalihkan perhatian lawan. Nah, selanjutnya tuh di sini ada wedung. Nah, wedung itu adalah salah satu senjata tradisional Jawa yang dulu merupakan kelengkapan pakaian pejabat keraton. Nah, nggak seperti keris pada umumnya yang hanya bisa digunakan oleh pria. Nah, wedung ini sendiri bisa digunakan oleh pria dan wanita.